Baik, ini adalah part 2-nya yang berhubungan dengan mental dan kesehatan. Jadi ini adalah lanjutan dari part pertama ya teman-teman. Nah, di sini ya ada kuasa yang kita harus ikuti, yaitu kuasa Sang Pencipta yang pada dasarnya adalah jalan kebaikan. Jadi sebelumnya kita harus menyatukan diri meditasi kita kepada Sang Pencipta. Kita membentuk karakter-karakter yang baik, hal-hal yang bisa kita jadikan kekuatan dan bisa kita pelajari dengan haus ya. Jadi dengan kebaikan itulah maka kita beroleh pikiran yang bersih, suci ya, jauh dari hal-hal yang berbau dosa. Teman-teman biasakan hal ini ya dalam meditasi penyatuan diri kepada Sang Pencipta dengan teknik pernapasan yang sudah saya ajarkan di video saya yang sebelumnya. Kita harus lakukan ini karena setiap hari kita menonton media ya di video-video yang sifatnya destruktif atau merusak indera kita, terutama pikiran kita ya. Hal-hal yang berbau kekerasan, berbau pornografi, dan hal-hal yang tidak pantas saya sebutkan di video ini. Jadi teman-teman harus memilah dan memilih hal-hal yang pantas teman-teman generasi muda dapatkan. Di sini perlu adanya disiplin ya dan prinsip ya. Jadi teman-teman harus biasakan hal ini agar teman-teman tidak terpengaruh akan hal-hal yang merusak pikiran atau hati teman-teman sendiri. Dan mengapa hal ini harus dilakukan? Ya karena kesehatan mental erat hubungannya dengan kesehatan tubuh kita. Jangan sampai kita terpengaruh ya. Bila mana kita terpengaruh hal yang tidak baik, maka pikiran kita menjadi tidak baik. Ataupun pergaulan kita tidak baik, maka kita pun menjadi tidak baik. Jadi perlu dikondisikan semuanya. Kita membutuhkan mental yang kuat, mental yang bersih, agar kita tetap sehat selalu dan tubuh kita tidak sakit. Teman-teman generasi muda, oleh karena itu diharapkan kepada teman-teman generasi muda agar selalu bisa menjaga alat indranya ya. Anda teman-teman generasi muda harus menjaga perkataan, penglihatan, dan pendengaran karena setiap aktivitas kita diselimuti oleh hal-hal ini menggunakan alat indera kita tentunya. Dan selalu tancapkan dalam pikiranmu supaya hal-hal yang penuh dengan penyerahan kepada Sang Pencipta kita ya, kepada Sang Pencipta kita yang membentuk menjadi karakter yang baik ya. Jadi dalam setiap perkataan, perbuatan kita bertanya apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Jadi bukan diputuskan oleh diri sendiri ya. Jangan bertindak dengan hati dan pikiran manusia. Mengapa? Karena manusia lebih condong jatuh ke dalam dosa atau hal-hal yang negatif. Hidup teman-teman generasi muda harus mau diserahkan atas kemauan Tuhan, bukan manusia. Ya, kita di sini haruslah menjaga agar jangan sampai hal-hal yang merusak itu masuk ke dalam pikiran kita. Perlu latihan setiap hari, hal-hal meditasi ya, untuk penyatuan diri kita kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita seperti sebuah gelas yang harus diisi
kita membutuhkan hal yang baik dan bermanfaat bagi sesama. Jika semua sudah diisi dan jelas, kita bagikan kepada sesama kita agar mereka menjadi orang baik juga. Karena kalau gelas terlalu penuh juga tidak baik. Nah, latihlah terus mental kamu setiap hari. Lakukan terus. Jangan sampai teman-teman merasa puas dengan diri sendiri. Jadikan itu kebiasaan buat melatih karakter teman-teman. Lantunkan atau nyanyikan dan baca kitab suci sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing setiap waktu di dalam hati, dalam aktivitas, dalam kegiatan apapun yang teman-teman lakukan. Ingatlah apa yang kamu pelajari selama teman-teman hidup di dunia ini. Pelajari ya, dan ambil hikmahnya. Dapatkan pengalaman yang lebih baik dan lebih banyak. Ingatlah pesan-pesan yang baik yang harus teman-teman generasi muda perbuat, atau teman-teman generasi muda putuskan dengan sikap dan perbuatan. Karena secara tidak sadar, teman-teman generasi muda di dunia ini ada sisi baik dan juga ada sisi jahat. Jadi teman-teman di sini harus memfilter ya semua kejadian apa yang teman-teman temui di dalam setiap aspek kehidupan. Artinya di dalam diri kita berjuang antara kebaikan dan juga kejahatan. Teman-teman menilai, menimbang dan memutuskan apakah ini baik atau tidak, dan tentunya harus dengan tuntunan Tuhan ya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita makan dan minum, itu juga sangat mempengaruhi mental. Mengapa? Karena makan dan minum itu haruslah sesuai dengan pola hidup sehat. Ya. Jangan sampai itu kita salah dengan makanan dan minuman, karena dengan makanan dan minuman yang salah maka jiwa dan pikiran kita juga akan rusak. Jadi hati-hati ya teman-teman. Ingat, jagalah hati dan juga jagalah pikiranmu. Jagalah juga makanan dan minumanmu. Karena itu adalah harta yang terpendam, yang tidak bisa ditiru oleh orang dan tidak bisa dibeli sama uang ya. Itu adalah harta yang terpendam. Jadi teman-teman generasi muda yang budiman, sudah siapkah teman-teman berubah, merombak menjadi pribadi ya, memperbaiki mental ya, supaya supaya semua menjadi sehat, karena kesehatan sangat erat hubungannya dengan mental teman-teman. Itu saja pesan saya ya mengenai hubungan antara mental dan kesehatan. Dan perlu teman-teman ketahui, saat saya menulis ini sepertinya ada yang tidak suka saya merasakan kuasa atau aura negatif di sekitar saya. Oke teman-teman, doakan saya supaya saya tetap kuat dan bertahan, dan saya harap video saya ini bermanfaat bagi para generasi muda, generasi penerus bangsa. Terima kasih.